Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, good morning. How are you today? Hari ini kita berada di part 6 ya. Masih tetap bersama Mr. Acing. Oke, kita berada di part 6 atau dalam bahasa Indonesianya bagian 6. Oke. Di bagian 6 ini kita belajar membedakan auxiliary verb dan ordinary verb. Jadi dalam sebuah kalimat itu ada atau terdiri auxiliary verb dan juga kadang terdiri dari ordinary verb. Dalam bahasa Indonesianya, auxiliary verb itu kata kerja bantu. Sedangkan ordinary verb itu kata kerja asli. Oke, seperti apa kata kerja bantu atau kata kerja asli? Kita perhatikan ya teman-teman ke bawah ya. Oke, sengaja saya taruh pronoun di sini ya. Saya taruh subjek pronoun karena kita masih dalam lingkup pronoun. Di part 5 kemarin di bagian 5 kita masih fokus di pronoun. Kenapa saya bahas auxiliary verb sekarang atau ordinary verb sekarang? Karena ada permintaan ya dari teman-teman cara membuat pertanyaan dalam sebuah kalimat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya ambil auxiliary verb dan ordinary verb. Oke, cara membuat pertanyaan dalam sebuah kalimat atau dalam speaking banyak cara ya. Boleh menggunakan kata tanya seperti where, when, what, dan how much, how many. Cuma kita hari ini fokusnya di to be atau kata kerja bantu. Ini biasanya kita bilang ini semua ya, am, are, dan is. Ini sering kita bilang to be. Cuma kita dalam bahasa Inggris ini juga bilangnya auxiliary verb atau kata kerja bantu. Seperti do, does, ini juga kata kerja bantu teman-teman. Terus cara pemakaiannya dalam sebuah kalimat, cara pemakaiannya biasanya to be atau kata kerja bantu am, are, dan is ini biasanya dalam kalimat nominal teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman, saya langsung ke contoh ya. Kalimat nominal. Oke, seperti ini kalimatnya teman-teman. Dalam bahasa Indonesia, kalimat nominal itu mereka adalah siswa atau mereka adalah seorang siswa. Dalam bahasa Inggrisnya, they are a student. They are a student. They are a student. They are a student. Ini kalimat nominal teman-teman. Kalimat nominal itu maksudnya adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdiri dari kata kerja bantu. Oke, saya ulangi lagi. Kalimat nominal itu adalah sebuah kalimat yang di dalam kalimat tersebut terdiri dari kata kerja bantu. Kebetulan di sini kata kerja bantunya adalah are atau terkenal dengan sebutan to be ya teman-teman. Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalamnya terdiri dari kata kerja bantu. Seperti they are a student. Mereka adalah siswa.
Oke. Contoh di bawahnya, apakah mereka seorang siswa? Oke. Ini kita buat dalam sebuah pertanyaan, teman-teman. Apakah mereka seorang siswa? Dalam bahasa Inggrisnya, are they a student? Are they a student? Oke, ini ada pertanyaannya. Cara bacanya, are they a student? Are they a student? Apakah mereka seorang siswa? Oke. Jadi cara membuat pertanyaan dalam sebuah kalimat nominal atau kalimat yang terdiri dari kata kerja bantu, kita tinggal memindahkan kata kerja bantu atau to be are ke depan subjeknya, teman-teman. Nih, perhatikan. Jadi are dipindahkan ke depan subjeknya. Maka subjeknya di sini atau subjek pronounnya they, ini to be-nya atau kata kerja bantunya are kita taruh di depan subjeknya. Maka sudah terbentuk sebuah pertanyaan, teman-teman. Ini namanya auxiliary verb, kata kerja bantu. Oke. Terus berikutnya, contoh yang di atas. Oke. Perhatikan contoh yang di atas, teman-teman. Ini kamu memasak nasi. Bahasa Inggrisnya, you cook rice. You cook rice. Oke. Ini adalah kalimat verbal. Jadi perhatikan, teman-teman, perbedaan nominal dan verbal kalimatnya. Jadi kalau kalimat verbal, ini dalam kalimatnya terdiri dari kata kerja asli atau ordinary verb. Cook itu kata kerja asli, teman-teman. Mempunyai arti memasak. Oke. Jadi you cook rice, kamu memasak nasi. Oke, kalau saya buat pertanyaan di sini, apakah kamu memasak nasi? Maka yang digunakan tidak lagi menggunakan to be, teman-teman. Karena di sini kalimat verbal. Kalimat verbal itu tidak membutuhkan to be. Jadi kalau mau membuat pertanyaan dalam kalimat verbal, kita harus mendatangkan kata kerja bantu do atau does. Oke. Kebetulan di sini kita pakai do karena subjeknya you. Perhatikan, I, you, we, they. Kita auxiliary verbnya dalam kalimat verbalnya kita menggunakan do. Sedangkan he, she, it atau boleh nama orang ya, teman-teman, kita menggunakan does. Oke, kembali lagi ke contoh. Apakah kamu memasak nasi? Maka kita hanya mendatangkan do di depan subjek, teman-teman. Ini untuk kalimat verbal. Menjadi do you cook rice? Oke. Do you cook rice? Do you cook rice? Do you cook rice? Oke. Jadi apakah kamu memasak nasi? Kalau jawabannya yes, maka yes I do ya, teman-teman. Yes I do. Ya, saya memasak nasi, seperti itu. Oke. Terus kita masuk ke contoh yang berikutnya. Saya ambil contoh di sini, saya ambil subjek pronoun she, teman-teman. Oke. Terus dalam bahasa Indonesianya, dia membawa sebuah bunga. Jadi dia perempuan, ini maksudnya ya, teman-teman. Dia membawa sebuah bunga. Bahasa Inggrisnya, she brings a flower. She brings a flower. Oke, kalau dibuat pertanyaan, oke, karena fokus kita sekarang cara membuat pertanyaan ya, teman-teman, dengan menggunakan auxiliary verb.
ya, atau dengan kata kerja bantu ya teman-teman. Kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata kerja bantu. Maka apakah dia membawa sebuah bunga? Does she bring a flower? Jadi kalau saya baca lagi, does she bring a flower? Does she bring a flower? Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalimat verbal, ini kalimat verbal ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini terdiri dari kata kerja asli namanya, atau ordinary verb. Jadi she bring a flower ini adalah kalimat verbal yang terdiri dari kata kerja asli atau ordinary. Jadi kalau membuat pertanyaan tinggal mendatangkan does atau kata kerja bantu does sebelum subjeknya. Jadi karena kebetulan di sini subjek she, maka kita butuh does untuk membuat pertanyaan teman-teman. Maka does she bring a flower? Apakah dia membawa sebuah bunga? Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk bagaimana kalian bisa paham betul, coba diputar ulang-ulang ya video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali dalam membantu speaking kalian, dalam membantu bahasa Inggris kalian. Oke, kalau ada pertanyaan ataupun kalian bisa buat contoh di kolom komentar, silakan ya teman-teman, nanti saya koreksi. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Oke, thank you so much atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali ya di part 7 atau bagian 7. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.